Bapak Ibu hadirin sidang jamaah tarawih yang dirahmati oleh Allah, dalam beberapa perjalanan yang telah kami lalui, kami melihat bahwa kondisi bulan suci Ramadan tahun ini di berbagai tempat dan berbagai masjid itu terkesan antusias orang-orang untuk kemudian hadir bersama dalam rangka melaksanakan ibadah sholat. Tentu saja ini adalah sebuah kesyukuran kepada kita. Namun demikian kita berharap bahwa kondisi seperti ini tidak hanya terjadi pada bulan suci Ramadan, tetapi lebih daripada itu bisa kita pertahankan begitu kita keluar dari bulan suci Ramadan. Di satu sisi ada hal yang juga perlu kita perhatikan dan waspadai, karena Nabi dalam sebuah hadisnya pernah mengatakan, sayati ala ummati zamanun yusalluna wa la yusallun. Kata Nabi, akan datang di tengah-tengah umatku suatu zaman, kata Nabi, yusalluna wa la yusallun, banyak orang yang melaksanakan salat tapi pada dasarnya mereka tidak melakukan salat. Apa yang dimaksud Nabi dalam hadis ini? Para muhaddisin mengatakan yang dimaksud oleh Nabi dengan hadis ini adalah banyak orang yang melakukan sholat tapi tidak ada nilai dalam sholatnya. Sementara dalam Al-Quran kita kenal bahwa esensi daripada sholat itu adalah inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Orang yang melaksanakan sholat maka dia akan mampu membentengi dirinya dari perbuatan mungkar. Itulah esensi daripada sholat. Karena itu kata Nabi, kita bisa lihat pada zaman-zaman sekarang, orang banyak masuk ke dalam masjid untuk melakukan ibadah sholat, tapi di satu sisi itu tidak merubah perilaku mereka. Maka inilah yang mungkin dikatakan oleh Nabi, yusalluna wa la yusallun. Hadirin yang berbahagia, lalu kemudian selanjutnya salawat dan salam kita kirimkan ke hadirat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok yang selama ini kita jadikan sebagai panutan, sosok yang selama ini kita jadikan sebagai contoh, khususnya dalam kita melakukan keseharian kita di dunia ini. Kehadiran kita malam hari ini adalah sebuah kebahagiaan tersendiri kita sebagai bagian daripada umatnya Rasulullah SAW. Mengapa kita harus berbangga menjadi bagian daripada umatnya Rasulullah? Ada sebuah riwayat yang saya sudah sampaikan di beberapa tempat. Dalam riwayat ini dikatakan pernah Nabiullah Musa alaihissalam berdoa kepada Allah, tetapi kemudian doanya ditolak oleh Allah. Apa doanya Nabi Musa? Beliau berdoa kepada Allah, Allahumma ja'alni min ummati Muhammad. Ya Allah, kata Nabi Musa, jadikan saya menjadi bagian daripada umatnya Nabi Muhammad. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, orang sekelas Nabi Musa alaihissalam masih bermohon dan berdoa kepada Allah supaya dijadikan sebagai bagian daripada umatnya Nabi Muhammad. Kenapa ini dilakukan oleh Nabi Musa? Dalam riwayat yang sama disebutkan, yang melatar belakangi kenapa Nabi Musa meminta seperti ini, karena ternyata suatu waktu pernah beliau bertemu dengan malaikat Jibril alaihissalam. Ketika beliau bertemu dengan malaikat Jibril, Nabi Musa menyampaikan sekaligus membanggakan umatnya di hadapan malaikat Jibril. Beliau katakan, wahai Jibril, coba lihat umatku. Umat saya baru saja melaksanakan puasa selama 40 hari 40 malam tanpa henti. Itu menunjukkan bahwa umatku adalah umat yang memiliki fisik yang kuat, umat yang memiliki tingkat ketaatan yang tinggi kepada Allah, sehingga mereka rela melakukan puasa selama 40 hari 40 malam. Tapi ketika ini dikatakan oleh Nabi Musa kepada malaikat Jibril, apa kata malaikat Jibril? Beliau katakan, wahai Musa, sesungguhnya apa yang dilakukan oleh umatmu yang berpuasa selama 40 hari 40 malam tidaklah sebanding dengan apa yang dilakukan oleh umatnya Nabi Muhammad, yaitu melaksanakan salat sunnah 2 rakaat di bulan suci Ramadan. Jadi nilai salat sunnah di bulan suci Ramadan
ternyata lebih tinggi dibandingkan apa yang dilakukan oleh umatnya Nabi Musa, yaitu berpuasa selama 40 hari 40 malam. Inilah yang kemudian menjadikan Nabi Musa berdoa kepada Allah supaya dijadikan sebagai bagian daripada umatnya Nabi Muhammad. Oleh karena itu, hadirin dan hadirat sidang jamaah tarawih yang dirahmati oleh Allah, kita semua pada kesempatan malam hari ini sudah sepantasnya berbangga kepada Allah, karena tanpa harus berdoa kepada Allah, tanpa kita harus bermohon kepada Allah, kita sudah dijadikan dan dilahirkan menjadi bagian daripada umatnya Rasulullah. Karena itu salah satu bentuk kesyukuran kita adalah senantiasa melakukan apa yang dianjurkan oleh Rasulullah, sekaligus meninggalkan apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat sidang jamaah tarawih yang dirahmati oleh Allah, dalam perjalanan kehidupan kita sehari-hari, setiap orang pasti memiliki keinginan dan harapan masing-masing. Harapan setiap orang tentu berbeda. Namun demikian, setidaknya ada satu harapan yang saya yakin kita semua sama, yaitu kita berharap bahwa di hari kemudian kita diberikan satu tempat oleh Allah, yaitu surga. Ini adalah harapan kita semua. Hanya saja persoalannya, untuk sampai kepada surga itu, apa yang mesti kita lakukan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya memberikan petunjuk kepada kita. Beliau berkata, al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin. Kata Nabi, surga itu merindukan 4 golongan manusia. Jadi yang merindu di sini adalah surga, Pak. Biasanya orang yang merindukan surga, tapi kata Nabi, surga merindukan 4 golongan manusia. Siapa mereka? Yang pertama kata Nabi, hafizul lisan, yaitu golongan orang-orang yang mampu menjaga lisannya, orang-orang yang mampu menjaga lidahnya dari berkata hal-hal yang menyakitkan orang lain, dari berkata hal-hal yang mencelah orang lain. Inilah orang-orang yang dirindukan surga, kata Nabi. Pernah suatu ketika Luqmanul Hakim dipanggil oleh tuannya. Wahai Luqman, kata tuannya. Lalu kata Luqman, ada apa ya tuan? Coba engkau ambilkan saya 1 kambing. Ambil 1 kambing, kata tuannya Luqmanul Hakim. Lalu sembelih kambing itu, lalu kemudian bawakan saya bagian terbaik menurut kamu kepada saya. Lalu Luqmanul Hakim mengambil 1 kambing, beliau sembelih, lalu kemudian dia ambil 1 bagian terbaik menurut Luqmanul Hakim, yaitu lidah kambing. Lalu dibawakanlah tuannya. Setelah itu tuannya mengatakan, sekarang ambil lagi 1 kambing, sembelih lagi, lalu kemudian bawakan saya 1 bagian yang terburuk menurut kamu dari bagian kambing itu, lalu bawakan kepada saya. Lalu Luqmanul Hakim kembali mengambil 1 kambing, lalu disembelih, dan apa yang terjadi? Dia ambil lagi 1 bagian yang terburuk, yaitu lidah. Dia kemudian bawakan kembali tuannya. Lalu tuannya berkata, Luqmanul Hakim, tadi saya berikan engkau perintah untuk membawakan 1 bagian yang terbaik dari kambing, lalu kemudian engkau membawakan saya lidah. Lalu kemudian yang kedua, saya perintahkan engkau membawakan 1 bagian yang terburuk dari kambing, engkau pun membawakan saya lidah. Ada apa ini Luqman? Lalu Luqmanul Hakim mengatakan, wahai tuanku, sesungguhnya makna mengapa saya memberikanmu lidah bagian terbaik dan terburuk, itu menandakan bahwa baik buruknya manusia itu tergantung daripada lisan dan lidahnya. Kalau orang mampu untuk menggunakan lidahnya ke jalan yang baik atau mengungkapkan sesuatu yang baik, maka dia akan menjadi orang yang terbaik. Sebaliknya, kalau orang tidak mampu untuk mengendalikan kata-katanya kepada orang lain sehingga menyakiti orang lain, maka beliau katakan dia akan menjadi orang yang terburuk. Inilah makna yang dimaksud oleh Luqmanul Hakim, sehingga memberikan lidah baik yang terbaik atau yang terburuk kepada tuannya. Hadirin yang berbahagia, tidak cukup sampai di situ. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, di hari kiamat nanti ada seseorang yang memiliki pahala sholat rajin, puasanya rajin, zakatnya rajin, tapi dia akan menjadi orang yang bangkrut
lalu kemudian akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Kata Nabi, ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin. Di hari kiamat, kata Nabi, ada orang yang ketika hidup di dunia ini salatnya rajin, puasanya rajin, zakatnya juga rajin. Tapi mohon maaf, kata Nabi, wa ya'ti syatama hadza wa ya'ti kada syatama hadza. Akan tetapi ternyata orang tersebut tidak mampu mengendalikan lidahnya, sehingga mereka juga sering atau rajin mencelah orang lain. Ini adalah hadis Nabi yang artinya kebenaran ini akan terungkap. Dan sekarang kita bisa saksikan, Bapak Ibu sekalian, berapa banyak orang yang melakukan salat tapi di samping itu dia juga mencelah orang lain. Berapa banyak orang yang melaksanakan puasa tapi di sisi lain dia tidak mampu mengendalikan lidahnya. Bahkan ada orang yang rajin taklim, melakukan pengajian dan sebagainya, tapi di sisi lain mereka juga suka untuk berselisih. Bahkan kata Nabi dalam hadis yang lain, ada orang yang rajin naik haji, tapi kemudian Nabi katakan wadaraba haza, tapi dia juga suka berkelahi. Bahkan puncaknya, kata Nabi, wasakata damaha haza, dia menumpahkan darah dengan menyebutkan nama Tuhan di dalamnya. Sekarang kita bisa lihat, ada orang membunuh saudaranya dengan mengatakan Allahu Akbar. Dia menyakiti perasaan orang lain sampai berdarah-darah lalu mengatakan Allahu Akbar. Bahkan sampai melakukan bom bunuh diri dengan menyebutkan nama Tuhan Allahu Akbar. Ini adalah sebuah kekeliruan dengan menyebutkan nama Allah dalam sebuah pertumpahan. Dan ini bukan nilai yang dicerminkan oleh Islam, tetapi inilah yang dimaksud oleh Nabi, bahwa suatu masa ada umatku yang akan melakukan hal seperti itu. Dan orang seperti ini dalam hadis dikatakan, orang ini di hari kiamat nanti wa yu'ta min hasanatihi hadza, pahalanya nanti akan otomatis diberikan kepada orang yang sudah dia sakiti. Kalau ada orang yang sudah dia pernah celah, maka pahala salatnya diberikan kepada mereka yang pernah dicelah. Begitu pula dengan pahala puasanya, begitu pula dengan pahala zakatnya. Bahkan setelah pahalanya habis, masih ada orang yang juga menuntut karena sudah pernah disakiti. Maka kata Nabi, dosa orang yang pernah disakiti inilah kemudian dialihkan kepada orang yang pernah menyakitinya. Inilah yang dimaksud oleh Nabi sebagai orang yang bangkrut di akhirat kelak, yaitu orang-orang yang tidak pernah menjaga lisannya, tidak mampu menjaga perkataannya kepada orang lain. Hadirin yang berbahagia, sementara dalam hadis Rasulullah yang lain dikatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian dia beriman akan adanya hari akhirat, maka hendaknya dia berkata dengan perkataan yang bijak atau yang baik, aw liyasmut, atau kalau itu tidak mampu dilakukan, maka sebaiknya dia diam. Para muhaddisin mengatakan, hadis ini dimulai dengan kata man kana yu'minu billahi, siapa yang beriman kepada Allah. Mafhum mukhalafahnya, arti kebalikannya, kalau ada orang yang merasa beriman kepada Allah tetapi belum mampu untuk menjaga lisannya, masih suka mencela orang lain, masih buka untuk menyebarkan ujaran kebencian, menyakiti orang lain, maka kata Nabi, mafhum mukhalafahnya, orang tersebut perlu diperiksa keimanannya. Boleh jadi keimanannya berkurang, boleh jadi keimanannya tidak bertambah, dan sebagainya dan sebagainya. Inilah kata Nabi dalam hadisnya. Oleh karena itu, hadirin sidang jamaah tarawih yang dirahmati oleh Allah, dalam perjalanan sisa kehidupan kita di dunia ini, maka salah satu hal yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita selalu menjaga diri kita, khususnya menjaga lisan dan lidah kita untuk menyampaikan hal-hal yang bisa menyakiti orang lain. Dan inilah kata Nabi yang merupakan salah satu daripada golongan orang-orang yang dirindukan oleh surga. Hadirin sidang jamaah tarawih yang dirahmati oleh Allah. Lalu golongan kedua yang disampaikan oleh Rasulullah dalam hadisnya, watalil Quran ay wataliyil Quran. Golongan kedua yang dirindukan oleh surga adalah golongan orang-orang yang gemar membaca Al-Quran. Bulan ini adalah bulan Ramadan
bulan di mana Al-Quran diturunkan oleh Allah. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran, bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan di mana Al-Quran diturunkan oleh Allah. Tapi di ayat yang lain juga Allah mengatakan, inna anzalnahu fi lailatul qadar, sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan oleh Allah di malam Lailatul Qadar. Dua hal ini kelihatannya berbeda. Di satu sisi ada yang mengatakan bahwa Al-Quran diturunkan pada malam 17 Ramadan, sementara dalam ayat lain dikatakan Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Sementara menurut pemahaman kita, malam Lailatul Qadar itu adalah 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Kalau demikian, mana yang benar sebenarnya? Kedua-duanya adalah hal yang benar. Dalam proses turunnya Al-Quran, mungkin pernah kita baca atau mendengarkan bahwa Al-Quran ini diturunkan oleh Allah dalam 3 tingkatan dan 2 tahapan. Tingkatan yang pertama, Al-Quran diturunkan oleh Allah ke satu tempat yang namanya Lauhul Mahfuz. Lauhul Mahfuz ini adalah tempat atau cara yang tidak diketahui oleh orang lain selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di Lauhul Mahfuz inilah seluruh catatan umum makhluk yang telah ditetapkan atau diputuskan oleh Allah disimpan oleh Allah. Itu Lauhul Mahfuz. Ini tingkatan yang pertama. Lalu kemudian tingkatan yang kedua, dari Lauhul Mahfuz Al-Quran kemudian Allah turunkan ke tempat yang satunya lagi yang bernama Baitul Izzah. Baitul Izzah ini menurut pandangan para ulama adalah tempat atau langit pertama yang paling dekat dengan bumi. Di 2 tingkatan ini, Lauhul Mahfuz dengan Baitul Izzah, disinilah terjadi tahapan pertama turunnya Al-Quran, di mana Al-Quran diturunkan oleh Allah jumlatan wahidatan, secara menyeluruh. Jadi Allah turunkan secara sekaligus Al-Quran. Ketika ini diturunkan, Allah menurunkannya pada malam Lailatul Qadar. Lalu kemudian pada tingkatan yang ketiga, dari Baitul Izzah Allah turunkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik secara langsung maupun melalui perantaraan malaikat Jibril. Nah, pada tahap ketiga, pada tingkatan ketiga inilah terjadi tahapan yang kedua. Allah tidak menurunkan Al-Quran secara menyeluruh, tetapi Allah menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah secara bertahap-tahap. Jadi Al-Quran diturunkan oleh Allah secara bertahap-tahap kepada Rasulullah, itu terjadi pada malam 17 Ramadan. Jadi 3 tingkatan dan 2 tahapan Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah, inilah keistimewaan daripada bulan suci Ramadan. Dan tidak cukup sampai di situ. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan bahwa ternyata di bulan Ramadan ini bukan hanya Al-Quran yang Allah turunkan, tapi semua kitab samawi atau kitab-kitab yang diturunkan kepada para nabi dan rasul itu diturunkan pada bulan Ramadan. Hadis menyebutkan Sahifah, kitab yang diturunkan kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam, itu Allah turunkan pada malam 1 Ramadan. Lalu selanjutnya Allah turunkan kitab Taurat kepada Nabiullah Musa alaihissalam, Allah turunkan pada malam ke-6 Ramadan, tepatnya 700 tahun setelah Allah menurunkan Sahifah. Lalu selanjutnya Allah turunkan Zabur kepada Nabiullah Daud alaihissalam, itu pada malam 13 Ramadan, tepatnya 500 tahun setelah Allah menurunkan kitab Taurat kepada Nabiullah Musa alaihissalam. Lalu selanjutnya Allah turunkan kitab Injil kepada Nabiullah Isa alaihissalam, itu pada malam 18 Ramadan, tepatnya 1200 tahun setelah Allah turunkan Zabur kepada Nabiullah Daud alaihissalam. Dan yang terakhir Allah turunkan Al-Quran kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam 17 Ramadan, tepatnya 620 tahun setelah Allah turunkan kitab suci Injil kepada Nabiullah Isa alaihissalam. Jadi seluruh kitab samawi yang diturunkan kepada para nabi dan rasul, Allah turunkan keseluruhannya pada bulan suci Ramadan.
Inilah menunjukkan bahwa bulan suci Ramadan adalah benar-benar bulan yang dimuliakan oleh Allah di antara 12 bulan yang diciptakan oleh Allah. Hadirin sidang jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah, orang yang dekat dengan Al-Quran, atau bahkan disebutkan siapapun dan apapun yang dekat dengan Al-Quran, maka pada akhirnya dia akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa lihat tadi, Ramadan adalah bulan yang mulia di antara sekian bulan Allah, karena di bulan Ramadan inilah Al-Quran diturunkan oleh Allah sehingga diberikan kemuliaan oleh Allah. Lailatul Qadar adalah malam yang mulia daripada 1000 bulan. Kenapa? Karena pada malam Lailatul Qadar pula lah Al-Quran diturunkan oleh Allah. Lalu kemudian Al-Quran diturunkan di tanah Arab dengan menggunakan bahasa Arab. Saat ini kita bisa saksikan Bapak Ibu sekalian, bahasa Arab adalah bahasa yang hampir semua negara menggunakannya, khususnya bagi mereka yang beragama Muslim. Ketika mereka membaca Al-Quran di mana saja, mereka gunakan bahasa Arab. Lalu kemudian malaikat Jibril adalah malaikat yang paling mulia di antara sekian banyak malaikat. Kenapa? Karena malaikat Jibril adalah malaikat yang diberikan amanah untuk menyampaikan ayat Al-Quran kepada Nabiullah Muhammad SAW. Demikian pula dengan Nabi Muhammad adalah Nabi yang termulia di antara sekian banyak Nabi dan Rasul, karena beliaulah yang diamanahkan untuk menerima wahyu Allah, yaitu Al-Quran, untuk disampaikan kepada umatnya. Dan yang terakhir, kota Mekah dan Madinah adalah 2 kota yang paling mulia di atas dunia ini, karena di 2 tempat inilah Al-Quran diturunkan oleh Allah. Inilah bukti bahwa siapapun dan apapun yang terkait dengan Al-Quran, maka dia akan diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah, wa ta'alil Quran yang dimaksud dalam hadis ini adalah orang yang gemar membaca Al-Quran. Setelah kita tahu bagaimana kemuliaan Al-Quran, maka selanjutnya kita bisa pahami bahwa di dalam perintah membaca Al-Quran, ayat pertama yang turun adalah Iqra, bacalah. Meskipun dikatakan bahwa orang yang membaca Al-Quran, apakah dia paham atau tidak paham terkait makna Al-Quran, dia pasti tetap mendapatkan yang namanya pahala. Tapi esensi daripada membaca yang dikatakan oleh Allah dalam surah Iqra, artinya apa? Membaca adalah alat agar kita bisa mengerti. Lalu kemudian kita mengerti adalah sarana agar supaya kita bisa berbuat amal yang lebih baik. Jadi esensi kita membaca Al-Quran agar kita bisa memahami Al-Quran, dan ketika kita sudah mampu memahami Al-Quran, maka kita melaksanakan apa yang disampaikan oleh Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan manfaat membaca Al-Quran, Allah telah memberikan ganjaran kepada mereka yang membaca Al-Quran. Dalam hadisnya yang lain Rasulullah katakan, man qara harfan min kitabillah falahu hasanah. Barang siapa yang membaca 1 huruf saja dari Al-Quran, kata Nabi, maka dia akan mendapatkan 1 kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amthaliha. Lalu kemudian 1 kebaikan itu, kata Nabi, akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Lalu kemudian Nabi contohkan, la aqulu alif lam min harfun walakin alifun harfun, lamun harfun, wa mimun harfun. Nabi katakan, kalau ada orang yang membaca alif lam mim, maka itu tidak dihitung 1 huruf, tapi alifnya 1 huruf, lamnya 1 huruf, dan mimnya 1 huruf. Jadi hanya dengan membaca alif lam mim, orang bisa mendapatkan 3 huruf. Artinya ada 3 kebaikan yang kemudian dilipat gandakan oleh Allah menjadi 30 kebaikan hanya dengan membaca alif lam mim. Belum lagi kalau kita membaca satu ayat, 1 surah, 1 juz, apalagi sampai mengkhatamkan Al-Quran. Berapa banyak ganjaran pahala yang bisa kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah, inilah kelebihan daripada orang-orang yang membaca Al-Quran. Wa ta'alil Quran sekaligus menjadikan orang yang gemar membaca Al-Quran sebagai orang yang dirindukan oleh surga. Lalu kemudian yang ketiga, kata Nabi,
golongan yang dirindukan oleh surga, wa mut'imil ji'an, yaitu golongan orang-orang yang memberikan makan kepada orang yang kelaparan. Ramadan adalah bulan di mana kita bisa berbagi. Kita bersyukur kalau kita sore hari melihat di sepanjang jalan atau di berbagai tempat banyak saudara-saudara kita yang memberikan takjil kepada orang lain, membagikan kue makanan dalam rangka berbuka puasa. Ini adalah bagian daripada berbagi kepada orang lain. Tentu harapan kita ini tidak cukup sampai bulan suci Ramadan, tapi meskipun Ramadan telah berlalu, tetapi sifat untuk saling berbagi kepada sesama haruslah kita tingkatkan dan kita munculkan dalam diri kita. Inilah yang dimaksud oleh Rasulullah, wa mut'imil ji'an, orang yang memberikan makan kepada orang-orang yang kelaparan, maka mereka adalah merupakan golongan orang-orang yang dirindukan oleh surga. Dalam kitab Fawaidul Mukhtar dikatakan, seseorang yang memberikan sesuap nasi kepada orang yang lapar, kata Nabi, maka itu lebih baik daripada dia memakmurkan 70 masjid. Inilah dahsyatnya memberikan makan kepada orang yang lapar. Hanya dengan sesuap nasi maka nilainya masih lebih tinggi dibandingkan dia memakmurkan 70 masjid, atau dalam artian menyumbang 70 masjid. Jadi sunnahnya bahwa ketika bertemu dengan orang yang lapar, maka kita memberikan makan. Ketika kita bertemu dengan orang yang kehausan, maka kita memberikan dia minuman. Bukan memberikan ceramah kepada orang yang kelaparan, tetapi memberikan makan kepada orang yang kelaparan. Dahsyatnya yang lain ketika kita memberikan makan kepada orang yang kelaparan. Dalam sebuah hadis yang lain dikatakan, kana Ibrahim lamma buniya baitul qarim, ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam membangun Baitul Karim atau Baitullah, waktu selesai itu dibangun, Nabi Ibrahim alaihissalam melaksanakan salat sunnah 1000 rakaat di setiap sudut Ka'bah. Dia melakukan salat sunnah 1000 rakaat di setiap sudut Ka'bah. Lalu ketika ini dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, fa'uhiyallahu bihi, lalu turunlah wahyu Allah kepada Ibrahim mengatakan, ya Ibrahim, ma ahsana ma fa'alta hadha, sesungguhnya yang engkau lakukan itu adalah perbuatan yang baik, kata Allah, tapi ketahuilah bahwa ada perbuatan yang lebih baik daripada yang kau lakukan saat itu, yaitu memberikan makan kepada orang-orang yang kelaparan di sekitarmu. Bayangkan Pak, memberikan makan orang-orang di sekitar kita, ternyata nilainya masih lebih tinggi dibandingkan apa yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim, salat sunat 1000 rakaat di setiap sudut Ka'bah. Itulah sebabnya dalam perjalanan sejarah kemudian Nabiullah Ibrahim alaihissalam dikenal sebagai nabi yang paling dermawan, nabi yang senang mengumpulkan tetangganya, senang mengumpulkan orang-orang di sekitar kampungnya. Untuk apa? Untuk kemudian dijamu oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, sekaligus menyambung hubungan silaturahim. Nabi Ibrahim serta dalil-dalil yang lainnya senantiasa memberikan kita perintah atau anjuran untuk memberikan makan orang lain sebagai bagian daripada silaturahim kepada orang lain. Mungkin kita semua yang hadir pada kesempatan subuh hari ini, saya yakin dalam setiap doa kita ada 2 doa yang umum yang diminta oleh manusia kepada Tuhannya. Yang pertama, seringkali manusia meminta kepada Tuhannya supaya diberikan rezeki yang lapang. Yang pertama. Yang kedua, kita selalu meminta kepada Allah supaya kita diberikan usia yang panjang. Dan ternyata untuk mendapatkan 2 hal ini, syariat memberikan kita pelajaran bahwa untuk mendapatkan atau menggapai 2 hal tersebut, salah satu hal yang bisa kita lakukan adalah dengan melakukan menyambung hubungan silaturahim. Kata Nabi, man arada ayyubasatalahu fi rizqihi aw yunsa'alahu fi ajalihi falyasil rahimahu. Siapa yang ingin dilapangkan rezekinya oleh Allah, dipanjangkan usianya oleh Allah, maka salah satu caranya adalah senantiasa menjalin hubungan silaturahim. Inilah manfaat memberikan bantuan kepada orang lain,
selain membantu orang juga menjalin hubungan silaturahim. Dan wa mut'imil ji'an, memberikan makan kepada orang yang kelaparan, adalah salah satu golongan oleh Nabi dikatakan sebagai orang-orang yang dirindukan oleh surga. Hadirin sidang jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah. Lalu kemudian golongan yang keempat, kata Nabi, wasaimi fi syahri Ramadan, golongan keempat yang dirindukan oleh surga adalah golongan orang-orang yang berpuasa pada bulan suci Ramadan. Ramadan dalam ayat dikatakan adalah waktu di mana orang-orang Islam khususnya diwajibkan untuk berpuasa. Secara makna Ramadan, para ahli tafsir mengatakan makna Ramadan yaitu terik matahari. Itu Ramadan. Ternyata kenapa dinamakan Ramadan? Karena ternyata ketika perintah ini diturunkan pertama kalinya untuk berpuasa, maka ketika itu bertepatan dengan musim terik matahari, sehingga disebutlah dengan Ramadan. Hadirin sidang jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah. Orang yang berpuasa menurut para ulama kita setidaknya ada tingkatan orang-orang yang berpuasa. Yang pertama ada yang dikatakan dengan puasa am atau puasa awam. Yang mana itu puasa awam? Puasa awam itu adalah puasa standar yang dilakukan oleh umat Islam. Hanya sekadar menahan lapar, menahan minum, menahan diri dari syahwat. Itulah puasa awam. Dan inilah yang seringkali kita lakukan semua. Lalu kemudian setelah itu meningkat ke atas, ada namanya puasa khawas. Puasa khawas ini adalah puasa orang-orang soleh biasanya. Tidak cukup hanya dengan menahan diri dari lapar, minum dan syahwat, tetapi puasa khawas ini adalah menahan semua panca indera kita, khususnya pada bulan Ramadan. Menahan mata dari melihat sesuatu yang kurang baik, menahan lidah untuk menyampaikan sesuatu yang menyakiti orang lain dan sebagainya dan sebagainya. Itu puasa khawas. Lalu kemudian tingkatan ketiga adalah puasa paripurna yang biasanya dilakukan oleh para nabi. Itulah puasa para nabi, yaitu puasa tidak sekadar menahan lapar, haus dan sebagainya, bukan hanya sekadar menahan diri dari seluruh panca indera untuk berbuat yang tidak baik, tapi lebih daripada itu, puasa para nabi adalah puasa untuk menjaga hatinya, menjaga denut nadinya untuk berbuat sesuatu yang tidak baik, khususnya selama bulan suci Ramadan. Hadirin sidang jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah. Orang yang berpuasa sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah dalam hadisnya, man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zanbihi. Siapa yang melaksanakan puasa pada bulan suci Ramadan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah dosanya setahun yang lalu akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua yang hadir pada kesempatan subuh hari ini menjadi orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa yang pada akhirnya menjadi orang-orang yang dihapuskan dosanya setidaknya setahun yang lalu. Dan inti daripada bulan Ramadan ini, kita keluar dari bulan suci Ramadan ini menjadi orang-orang yang dijanjikan oleh Allah dalam Al-Quran, la'allakum tattaqun, yaitu menjadi orang-orang yang bertakwa. Hadirin sidang jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah, 4 golongan yang disampaikan oleh Rasulullah dalam hadisnya ini adalah mereka orang-orang yang senantiasa dirindukan oleh surga. Yang pertama adalah golongan orang-orang yang mampu untuk menahan lidahnya, lisannya untuk menyampaikan sesuatu yang kurang baik. Golongan yang kedua adalah orang-orang yang gemar membaca Al-Quran. Golongan yang ketiga adalah golongan orang-orang yang memberikan makan kepada orang yang kelaparan. Dan yang keempat golongan yang dirindukan oleh surga, yaitu golongan orang-orang yang berpuasa pada bulan suci Ramadan. Di manakah kira-kira kita termasuk di dalamnya? Yang jelasnya kita berharap bahwa kita semua yang hadir khususnya pada kesempatan subuh hari ini termasuk dalam salah satu golongan yang disebutkan oleh Rasulullah, sehingga kita menjadi orang-orang yang dirindukan surga insyaallah. Inilah hal yang gak bisa kami berbagi pada subuh hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua, khususnya bagi diri pribadi kami sendiri. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan.